berjalan lancar hingga akad. Tapi ketika resepsi, tidak ada hidangan apapun untuk tamu. Pihak keluarga udah coba hubungin vendor wedding organizer bernama Ayu Puspita itu. Tapi jawabannya malah bertele-tele. Sampai akhirnya terpaksa pesan lewat ojek online. Ternyata korbannya bukan cuma pengantin ini. Halo, selamat malam kalian semuanya. Bersama aku lagi, DJ Melody. Apa kabar kalian? Tak doain kalian sehat selalu dan banyak rezeki ya. Iya. Jadi hari ini aku tuh mau bahas masalah pekerjaan sih, tapi yang masih ada hubungannya juga sama Bali ya. Karena gini ya. Sebenarnya pasti kalau orang mungkin di daerah yang agak kecil ya, kayak aku di Malang itu kan kecil, ruang lingkup kerjanya sedikit dan gajinya juga kecil ya. Makanya banyak orang-orang itu yang pengen merantau. Nah, tujuannya orang-orang merantau itu kalau di Jawa itu biasanya kalau nggak Jakarta kan Bali kayak gitu ya. Karena apa? Itu kan daerah-daerah yang katanya lumayan duitnya ya, agak banyak sih duitnya ya dibandingkan di Jawa ya. Nah, kalau kalian itu ya misalnya ini ada yang mau merantau ke Bali ya, jadi di sini tuh aku mau kasih tips. Jadi keahlian atau pekerjaan apa sih yang di Bali itu banyak menghasilkan uang kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau ke Bali ya atau kemanapun lah, tapi yang aku mau bahas ini kan Bali ya. Jadi kalian kalau punya keahlian ini pasti kalian akan banyak duit di Bali. Penasaran? Apa aja keahlian itu ya? Sebenarnya masih ini sih, ini bisa selain dilakukan sebuah perusahaan atau company ya, bisa juga dilakukan orang-orang pribadi yang punya keahlian ini, dan itu benar-benar sangat diperlukan dan uangnya lumayan kalau di Bali ya. Jadi apa aja itu? Oke, yang pertama ini masih bergerak di bidang jasa ya. Jadi yang pertama itu tukang AC. Loh kok bisa? Maaf ya aku sedikit flu. Tukang AC di Bali itu sangat diperlukan karena satu, di Bali itu selain orang rumah tangga ya, kalau di sini tuh satu rumah ini bisa punya AC 2 atau 3, iya kan? Dan itu pasti setiap 3 bulan harus di cleaning kan AC-nya biar nggak sampai berdebu. Aku biasanya 2 bulan sekali itu pasang AC sama freon ya. Oke, sekali datang itu ya untuk satu AC, kalau AC pasang, kalau cleaning itu sekitar 100.000 ya, terus freon 300.000, 200.000 lah ya. Jadi bayangkan kalau satu rumah 6 bulan sekali, dia itu 3 bulan sekali lah ya, satu rumah kan 900.000, kalikan kalau dia punya customer nggak usah banyak-banyak lah, 20 aja atau 10 deh, 600 kali 10 udah 6 juta setiap 3 bulan sekali. Itu kalau 10 rumah. Kalau dia mendapat bookingan yang apalagi udah kontrak kayak di hotel, di guest house atau di villa, yang satu AC-nya itu bukan satu AC, satu villa bisa 3 sampai 4 AC. Bayangkan berapa duit yang dia dapat. Nah, itu ya. Oke, yang pertama. Ini yang kedua itu masih seputaran ini sih. Tapi kalau tukang AC itu biasanya sendiri. Jadi yang kedua itu tukang listrik kadang-kadang bisa merangkap, bisa enggak ya. Karena di sini tuh sering terjadi konsleting ya kalau di Bali itu. Karena apa ya, banyak kelebihan beban ya. Yang harusnya misalnya satu gardu ini harus dipakai untuk beberapa rumah. Tapi karena terus ada yang bangun villa, bangun perumahan. Nah, itu yang akhirnya overload ya. Nah, itu akan menimbulkan ini sering konslet. Kalau konslet itu yang biasanya aku
manggilnya, kalau yang konslet besar aku panggil PLN ya, di nomor 1, 2, 3. Tapi kalau konslet kecil-kecil tuh biasanya aku panggilnya tukang listrik. Itu yang ya kalau yang kecil ya. Oke, sekarang kalau proyek besar, tukang listrik biasanya tuh jadi satu dengan MEP ya, dengan pemipaan. Itu satu proyek itu bisa minim itu 100 sampai 200 juta. Nah, lumayan kan duitnya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu tukang pompa. Tukang pompa itu di sini itu biasanya pompa itu ada dua ya. Biasanya menguasai ya. Tukang pompa air sama pompa kolam renang itu biasanya jadi satu ya. Kalau di sini pompa itu paling sering namanya rusak. Apalagi pompa kolam renang ya. Yang kebakar, yang kerendam air, terus karena perputaran air itu keseringan juga akhirnya otomatisnya tuh sering rusak. Di situ dia akan terus dipanggil. Tukang pompaku ini dipanggil 3 bulan sekali. Nah, kalau kalian punya keahlian itu bagus loh di Bali. Ya, oke. Selanjutnya itu tukang cleaning service. Nah, kalau di Bali itu benar-benar itu orang tuh sangat membutuhkan cleaning service baik di villa atau rumah tangga. Ya, karena orang di sini itu kan biasanya kerja ya, jarang lah bersih-bersih rumah, mendingan pakai ini fasilitas jasa-jasa orang kayak gitu. Oke, contohnya kalau maaf ya hidungku. Contohnya kalau tukang bersih-bersih di villa ya. Di villa satu kali datang itu 150.000, hitungan bersihin tuh 3 jam sampai 4 jam. Kalau dia punya langganan satu hari aja ya, satu hari itu 3 atau 4 villa udah 600.000. Dikalikan 1 bulan, berapa duitnya sudah? 4 kali 3, 12 juta. Ih, banyak ya. Ya, jadi itu ya harus benar-benar bersih dong, nggak cuma bersih-bersih gini kan, mereka ada SOP ya setiap villa. Kalau memang mau belajar boleh komen, tak ajarin caranya bersihin villa karena aku punya manajemen villa dulu ya. Jadi aku biasa nge-training orang-orang yang kayak gitu yang mau kerja di Bali. Kalau mau ini bisa komen ya. Nah, selanjutnya itu tukang cuci sofa. Sofa itu biasanya merangkap ya, sofa, kasur. Itu juga duitnya banyak banget. Kenapa bilang gitu? Ya satu rumahan lah ya. Terus villa-villa. Villa-villa itu setiap 6 bulan ya itu harus dicuci sofanya itu. Harus dicuci kering itu loh. Itu harus, karena apa? Kan orang setiap hari itu gonta-ganti kan nggak nyaman juga ya. Kadang-kadang terlalu banyak debu, apalagi kalau ada yang bawa pet kayak gitu kan, bulu-bulu. Itu kalau villa yang bagus itu setiap 6 bulan sekali pasti diganti. Sama bantal, sama kasur itu pasti harus dicuci. Karena apa? Kalau bulu itu kan cerewet ya, gini gatal apa-apa itu. Jadi tukang cuci sofa itu termasuk di sini jasa yang sangat diperlukan dan bisa menghasilkan duit banyak. Apalagi kalau pinter ya, pinter mencari pelanggan dan itu dia punya kualitas yang bagus, bukan cuma sekarang terus dapat duit, nggak gitu. Jadi kalau di jasa itu kita harus lebih mementingkan mutu ya. Sama sih di mana-mana harusnya mementingkan mutu sama komunikasi yang baik pastinya ya, dan marketing yang best. Selanjutnya apa? Kalau ini biasanya ibu-ibu sih. Yang selanjutnya itu penjahit. Nah, penjahit itu bisa banyak ngasilin duit loh ya di sini. Kenapa? Penjahit itu bisa ngambil 2 job ya kalau di sini. Satu, kalau ya mungkin beda jobnya, beda bukan jobnya ya, beda ininya, beda jurusan. Tapi kalau memang penjahit yang pintar bisa ambil semuanya ya. Yang pertama itu penjahit baju Bali atau penjahit apa namanya, kebaya. Orang Bali setiap 6 bulan itu pasti ganti kebayanya, pasti baru-baru semua, ada model baru beli, ada model baru beli kayak gitu. Nah, kalau kalian pinter menjahit, di sini satu kali menjahit kebaya Bali itu kurang lebih ya, nggak tahu, aku nggak punya kebaya Bali. Dulu aku pernah deh jahitin kayak gitu. Itu kalau nggak salah ongkosnya tuh 500.000.
Bayangkan kalau kalian itu punya keahlian itu terus banyak menumpuk itu ini pelanggan, dan itu pasti ngantri. Namanya penjahit itu di mana-mana di Bali itu susah cari penjahit. Kalau itu bisa, kalian punya keahlian itu, pasti kalian sukses di Bali. Bener loh ya. Aku nggak bohong, karena jarang sekali ada penjahit kalau di Bali itu. Jarang sekali, susah. Dan kalau gitu kita tuh harus ngantri. Untuk jahit satu baju bisa sebulan atau 2 bulan. Itu baru kebaya loh ya. Belum lagi kalau gaun-gaun itu jarang sekali di sini kalau nggak desainer, susah pokoknya. Oke, aku lanjutin masalah penjahit ya. Itu tadi kan baru penjahit ini ya. Penjahit apa namanya? Baru penjahit kebaya. Penjahit baju pesta susah, apalagi kalau mau hari raya di Jawa tuh suka jahit-jahitin baju. Di sini nggak ada, bukan nggak ada, susah. Mungkin kalau jahitin lebih mahal ongkos jahitnya daripada ininya, daripada bahannya. Nah itu yang pertama ya, kalau menjahit itu bisa menjahit baju secara pribadi atau kebaya itu tadi ya. Dan yang kedua, dia itu bisa menerima job-job dari garment-garment. Di sini tuh garment-garment itu sekarang tuh banyak yang mereka itu gak ngambil karyawan tetap gitu ya. Jadi kalau dia itu punya apa namanya, kayak punya project gitu, biasanya dilempar ke penjahit-penjahit itu dengan ongkosan ya mungkin 5.000 atau 10.000 per baju. Tapi kan baju-baju anak-anak kayak gitu yang kecil-kecil gitu. Itu loh kalau penjahit di Bali itu. Lama-lama aku pengen jadi penjahit kayaknya. Tua-tua jadi penjahit aku kayaknya nanti. Ya, itu ya. Yang kalau kalian mau ke Bali, mending tonton video ini. Jadi kalian belajar dulu ini biar nanti itu kalau di Bali nggak sampai kekurangan pekerjaan. Kalau punya keahlian yang ku bilang tadi, di Bali tidak akan pernah kekurangan pekerjaan. Ya, oke. Terus yang selanjutnya itu chef atau tukang masak. Oke, kita nggak ngomong tukang masak lah ya, kita ngomong chef aja ya. Karena kini di Bali itu kan berbau pariwisata ya. Jadi chef itu orang yang benar-benar pinter masak. Dia itu biasanya yang masak Indonesian food, terus Western food, Chinese food kayak gitu. Chef itu kalau tamu-tamu yang di Bali yang tinggal di villa, kadang-kadang kan di villa itu nggak menyediakan namanya chef ya. Itu bayarannya satu hari itu kalau nggak salah 1,5 juta. Jadi dia tuh masak pagi, breakfast, ya breakfast kayak gitu ya, American breakfast kayak gitu. Biasanya siang enggak sih, mereka makan di luar kalau tamu-tamu tuh. Dan malam, kalau malam nih gede masakannya. Mau biasanya mereka maunya apa, steak, mau Indonesian food atau apa, kayak gitu. Itu dia itu dibayar 1,5 juta per hari. Kalau 1 bulan 45. Chef ini gitu juga sangat mahal di sini. Sama juga dengan bartender. Bartender kalau bagus di sini itu mahal juga. Bisa bekerja di klub-klub yang gede. Terus bisa juga ngambil private party kalau mereka buka bartender bar-bar kecil untuk private party itu juga mahal loh hitungannya. Apalagi kalau dia bisa jual minuman. Dia racik sendiri, dia jual per gelas itu berapa. Untungnya gede, banyak duitnya orang-orang itu ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah banyak duitnya itu, ini banyak sekali orang ini, yaitu babysitter. Kalian tahu berapa harga babysitter di Bali per jam? Seingat aku 150.000 per jam. Dan orang itu, yang babysitter itu biasanya kerja itu sehari 5 jam, 3 jam, tergantung kemauannya si klien. Dan biasanya babysitter itu mereka itu mendapatkan tamu ya kadang dari guide ya. Kalau nggak gitu dia sudah punya langganan dari teman ke teman. Itu biasanya dari hotel-hotel mewah itu. Dia tuh cuma ngajak anaknya ya mau jalan, mau nyuapin makan. Jadi per jamnya 150.000. Dia kerja kalau 10 jam 1,5 juta. Banyak juga ini. Tapi ya gitu ya, harus bisa bahasa. Biasanya yang perlu gitu kan orang Rusia. Orang mana aja sih, nggak Rusia aja. Jadi mereka itu benar-benar pengen menikmati, kayak mau ke klub, dia mau berenang sama suaminya, anaknya nggak ada yang jaga kan.
Makanya mereka mendingan mengeluarkan duit daripada mereka harus terganggu dengan anaknya. Itu yang terjadi. Karena temanku tuh ada yang jadi babysitter. Kaya dia. Ya bayangin kalau dia itu sehari segitu. Dan dia itu hampir setiap hari itu full job loh. Ya paling nggak kerja itu seminggu maksimal. Pokoknya 30 hari itu dia paling full bisa 20 hari. Kalau 20 hari kali 1.000, aduh banyak sekali duitnya. Tapi harus sabar ya, namanya babysitter itu nanti anaknya orang dicubit kayak gitu kan nggak bisa ya. Jadi benar-benar harus yang sabar dan menghargai lah ya, namanya anak kecil itu kan seperti apa, bukan menghargai ya, lebih ke mengerti. Biasanya kan anak kecil tuh nakal ya. Aduh kok aku kayaknya mau flu ya, hidungku gatel, mau flu. Oke, nah itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di Bali. Nah selain pekerjaan itu masih banyak sih ya keahlian-keahlian yang nggak kalah pentingnya di Bali ya. Kayak di sini tuh kan ada tuh WO, IO, itu juga penting ya, karena di sini tuh di Bali tuh memang kayaknya kan banyak tuh villa-villa yang menyewakan venue yang khusus untuk wedding, yang khusus untuk party. Biasanya orang kaya-kaya tuh ya, mereka tuh bisa menyewakan tuh dengan harga ya dolar lah ya, mungkin $10.000 per malam, nggak tahu aku. Biasanya kan paket tuh kayak 3 hari 2 malam tuh biasanya berapa, 10.000 kayak gitu kan, untuk dipakai ini party atau momen-momen yang lain lah, banyak lah ya, ada ulang tahun, ada wedding. Nah itu pasti butuh WO, dan WO itu kan banyak nih yang dia tuh membawahi banyak WO itu kan pusatnya ya, jadi banyak dia membawahi beberapa lah, termasuk catering, termasuk sound system, dekor, mungkin musik, lain-lain ya. Tapi jangan kayak WO yang lagi rame-rame di Jakarta itu. Kasihan banget loh aku. Masa ada orang menikah ya? Nanti aku kasih ya videonya. Kesel banget aku dengernya. Aku ya juga WO sih, cuman aku kan nggak terlalu ini. Dulu pernah sih handle beberapa wedding, tapi yang aku handle langsung cuma 1 kali kayaknya. Jadi kalau di Jakarta itu kemarin tuh nggak tahu lah, orangnya tuh pakai hijab loh. Itu dia itu menipu, dia itu WO dan dia sudah menipu katanya puluhan orang. Kebanyakan yang ditipu itu di catering. Jadi begitu pengantin itu sudah selesai, kan acara biasanya kan resepsi udah selesai, kan tamu tuh dikasih makan ya harusnya ya. Baru dibuka itu ternyata nggak ada makanan sama sekali. Ya ampun, malu banget loh. Nanti aku kasih ya videonya di sini ya. Bayangin deh, aku nyesek banget loh kalau ada orang-orang yang menipu. Maksudnya menipu tuh yang kira-kira, jangan yang kira-kira, jangan menipu. Maksudnya kan kasihan ya, itu kan orang gimana malunya ya orang kalau sudah kayak gitu ya. Pernikahan itu biasanya kan mereka tuh udah bener-bener, apalagi pasangan yang masih muda ya, bener-bener ngumpulin duit gitu loh ya, untuk di acara dia itu benar-benar jadi momen yang spesial gitu. Nah kalau sekarang udah kayak gitu, mau makan nggak ada makanan, berarti kan itu bukan jadi momen yang spesial lagi, hancur dah acaranya dia. Nah jangan ya, untuk teman-teman yang bergerak di bidang WO jangan sampai kayak gitu ya. Karena apa? Reputasi itu nomor 1. Begitu kalian jelek di dunia apapun ya,
di dunia bisnis apapun, kalian akan dicoreng dan tidak akan pernah dipakai lagi. Ingat ya, media sosial itu sangat jahat. Sekali aja kalian melakukan kesalahan, apalagi sampai viral, udahlah, akan diingat sepanjang masa. Ya, itu aja ya. Nah, oke. Jadi itu aja ya dari aku. Semoga videonya aku ini bermanfaat buat kalian yang pengen merantau ke Bali ya. Jadi kalau merantau ke Bali itu punya keahlian seperti yang aku bilang di atas tadi itu, kalian tidak akan pernah kehabisan pekerjaan di Bali. Bisa tajir kali. Oke? Ya, itu kan sekedar informasi ya, biar kalian nggak sampai salah jalur, sudah ke Bali, akhirnya nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya uang, harus balik ke Jawa. Atau balik kemana ya. Itu ya, sekian dari aku. Semoga konten aku ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian suka, bisa komen, like, subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa. Oke, selamat malam semuanya. Jangan lupa tersenyum. Bye.